Ya. Oke, ini sekilas saja mumpung aku ingat. Jadi stressing pointnya ke kita, bukan ke Islam. Ya, dari dulu ya Islam itu rasional. Ya. Oke, teman-teman di TikTok, tolong dibantu tap-tapnya ya. Dan kita lanjutkan. Oke, itu tadi Ibrani 24. Sekarang coba kita nukil ya di perjanjian baru ya. Kita dari perjanjian baru ya. Nanti berbalik ke perjanjian lama. Ya, ke PB dulu. Nanti perjanjian terakhir juga akan aku tampilkan sekitar 2 ayat ya. Habis. Perjanjian baru ya. Dia merujuk pada kitab saudara kita yang Kristen ya. Nanti perjanjian lama itu sebetulnya kan punyanya saudara Yahudi ya, saudara tua kita. Oke, apa yang terinformasikan ya di kitab perjanjian baru? Pertama kita tulis Yohanes 20:18. Yohanes 20:18 ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya. Ini seputar peristiwa penyaliban gitu ya, yang seperti apa namanya? Seperti siapa yang dimakan ikan tuh 3 hari 3 malam itu ya. Error aku. Ya. Seperti siapa itu lupa ya, lagi error nih ya. Ini sekitar itulah ya, Yohanes 20:18 ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya, melihat Tuhan. Ini sengaja aku gedein ya. Kalau Tuhannya, ini yang agak repot. Tuhan di perjanjian lama, Tuhan di perjanjian baru itu beda-beda. Tulisannya sama. Perjanjian lama itu begini. Ya. Nanti perjanjian baru ada yang begini. Ini beda. Ini dia merujuk kepada yang maha itu. Yod Het Have ya. YHWH atau Alif Lam Lam H. Ini yang gede begini. Kalau ini kan yang gede T-nya aja. Nah, ini dia pakai yang ini, ya. Padahal dalam aturan gramatikal Ibrani nggak ada gitu-gitu. Sama dengan Arabi juga nggak ada, huruf besar huruf kecil itu nggak ada. Jadi Maria Magdalena melihat Tuhan, gitu ya. Oke. Kemudian di Yohanes 20:20. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini pasca penyaliban ya, yang nanti Thomas ya, Thomas bilang, "Aku nggak percaya kalau aku nggak melihatnya," gitu ya. Terus Thomas ketika akhirnya melihat, "Ya Allahku, ya Tuhanku," ya, sama teman-teman yang memaksa Yesus untuk menjadi Allah itu dia jadikan dalil, wah ini loh Yesus itu Allah. Gitu. Kalau memang Yesus Allah kok tumben cuma sekali disebut. Ya, itu keterkagetan ya. "Ya Allahku, ya Tuhanku," bukan terus yang dilihat itu Allah. Sama ketika mamaku dulu ya, semoga Allah merahmati di depannya. Ketika aku masih kuliah, terus aku pulang ke Sumatera, nggak kasih tahu, tiba-tiba pulang gitu aja. Dan tiba-tiba aku di hadapan mamaku. Mamaku kan kaget. "Ya Allahku, ya Tuhanku." Tuh. Dia kaget lihat anaknya kok tiba-tiba di depan. Di depan dia, di depan matanya. "Ya Allahku, ya Tuhan." Itu kan biasa manusiawi gitu. Apakah yang dilihat terus jadi Allah?
Kan ya enggak lah. Ya. Jadi kalau itu yang dijadikan argumentasi itu terlalu memaksakan. Jadi Yesus itu dipaksa supaya dia menjadi Allah gitu. Aku tolak itu ayat itu. Ya. Itu tidak mengatakan bahwa Thomas itu mengakui bahwa Yesus itu Allah. Nggak ada satu muridnya pun yang mengatakan Yesus itu Allah. Gitu ya. Nah, ini seputaran itu ya. Di Yohanes 20:20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini loh. Ya. Aku tentunya nggak bisa tampilkan semua ayat ya. Nanti kamu bisa mengeksplor sendiri ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Kita hanya 1 jam ya. 1 jam udah cukup lah ya. Nanti kapanpun ada waktu kita ngaji lagi. Nanti insya Allah kalau aku sudah pindah rumah ya, alhamdulillah apapun adanya itu rumah sudah nggak ngontrak ya. Meskipun perlu perjuangan untuk mewujudkannya dan masih perlu berbenah lah ya. Setidaknya sudah bisa untuk berteduh dan nanti aku sudah tertata ya. Tidak, sekarang ini masih sibuk jadwalnya sehingga nggak bisa memberikan kajian yang terjadwal seperti dulu kan terjadwal dulu setiap hari itu 2 kali kajian ya, petang dan pagi ya itu. Jadi 2 kajian awalnya dulu 3 tapi karena teman-teman juga punya kesibukan maka jadi 2 dan sekarang 1. Antara 2 1 ini masih belum diambil keputusan apakah 2 atau 1 karena juga banyak yang mengatakan kalau digencar terus ya 2 terus itu mereka kata orang Jawa kepontal-pontal. Tidak punya waktu untuk mengikuti kajiannya gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah settle, sudah oke gitu kita jadwalkan ya. Hari apa, jam berapa kita ngaji. Kalau sekarang masih acak. Cuman kan aku juga nggak tahu kan kalau setiap kalian sudah mengikuti aku kan setiap aku live kan ada tanda ya. Ada pemberitahuan di YouTube, di TikTok aku kira begitu. Oke. Di Yohanes 20:20 melihat Tuhan. Ya, sekarang kita lihat apa penjelasan Yohanes 1:18. Ini aku garis bawahi. Yohanes 1:18. Ya. Jadi aku terukur ya, aku nggak berani membicarakan yang di luar Alkitab. Ya, itu agak sulit nanti dipertanggungjawabkan secara akademis. Kalau aku sesuai dengan Alkitab, makanya aku ya enak saja mengalir saja membicarakannya. Nanti masalah tidak setuju kan kita rujuk Alkitabnya, kan makanya tertulis. Jadi ada pertanggungan jawab intelektual gitu loh. Ya, oke. Apa kata Yohanes 1:18? Jadi kita dari belakang kembali lagi ke depan dari Yohanes 20 kembali ke Yohanes 1. Memang style kajianku begitu, dia singular, berputar, tidak strike gitu ya. Oke, kata Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah. Ya. Tidak ada. Atau ya tidak ada ya. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Semoga ini kena ya videonya ya, karena tulisannya tambah ke bawah. Nggak ada. Yesus bilang nggak ada. Ya. Yesus sendiri mengatakan, ya sekarang tergantung Anda lah, pilihan ada di Anda. Anda tunduk nggak terhadap Yesus? Ya seharusnya kalau Anda mengatakan bahwa Anda tunduk terhadap Yesus, ya ikuti firman-Nya. Bukan dogma yang tidak pernah diajarkan sama Yesus terus dikatakan. Apa kata Yesus? Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa itu dialah itu? Ya Yesus itu sendiri yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya kalau ada yang pernah dilihat itu pasti bukan Allah. Logika sederhananya begitu. Kita kembali ke surat Yohanes. Berarti ini bukan Allah. Ini bukan Allah.
Karena ini bisa dilihat, bisa dilihat. Sedangkan Allah tidak ada yang pernah melihat. Maria Magdalena pun tidak pernah melihat Allah, ya. Terus para murid tadi termasuk nanti Thomas yang kaget itu juga tidak pernah melihat Allah. Yang mereka melihat Tuhan, Tuhan. Inilah yang aku bilang, ya, bahwa Yesus itu Tuhan, oke, tapi bukan Allah. Ngerti gak lu? Ini kalau yang nggak pernah lihat kajianku atau yang baru lihat agak bingung memang. Ya. Dan teman-teman Islam sendiri mungkin akan protes kalau aku bilang Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Allah loh ya. Kalau yang sumbu pendek langsung jangan ikuti kajian Gus Beti, sesat, sesat, mbahmu goblok lu ya. Jadi mbahnya kegoblokan tuh kalau kita nggak mau belajar, itu mbahnya kebodohan kalau. Tapi goblok juga kan bahasa Indonesia ya, apa bahasa Jawa? Nggak tahu. Ya, kalau kita nggak mau belajar, ya rasa dan tindakan dari rasa yang menimbulkan tindakan keputusan sehingga kita tidak mau belajar, itu mbahnya kegoblokan atau mbahnya kebodohan itu nggak mau belajar itu. Makanya Al-Quran mengatakan ikro, bacalah, bacalah, bacalah. Jangan ujuk-ujuk. Gus Beti bilang Yesus itu Tuhan. Nah, nanti disalahpahami. Yang Kristen pernah itu, pernah nggak? Aku lupa sudah berapa tahun lalu. Ya, itu Gus Beti ngaku Yesus itu Tuhan. Iya, tapi kan gue nggak pernah ngaku Yesus itu Allah. Nanti yang Islam juga langsung jangan ikut kajian Gus Beti, sesat. Apa kata Gus Beti Yesus itu Tuhan? Ya iyalah memang Yesus Tuhan, tapi bukan Allah kan? Karena Allah tidak pernah dilihat, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Maka ketika ada yang pernah dilihat itu pasti bukan Allah. Itu kuncinya. Logikanya kan sederhana. Jadi apa yang dilihat Maria Magdalena, ini kan Maria Magdalena yang menceritakan. Ya. Ini juga teman-temannya. Yang mereka lihat itu Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Allah anak itu nggak ada. Kalau anak Allah itu ada. Nanti perdebatannya anak singa ya singa, oke. Kalau mau diperdebatkan ke sana. Anak manusia ya manusia. Hati-hati nanti kalau terkena pernyataan Alkitab, Yesus itu anak domba. Terus apa dia domba? Tapi itu sudah kita kaji lama itu ya. Itu aku diskusi berat dengan Pak siapa itu dosen bahasa Ibrani, Pak Sili. Kalau Batak kadang-kadang repot nih Karo. Oh bukan Nias, dia Karo. Sili. Kalau aku kan Bataknya Toba, jadi Lae ya. Kalau di Batak Toba itu Lae, kalau di Batak Karo itu Sili Ginting aku manggilnya. Dia dosen bahasa Ibrani. Kami berdebat panjang tentang anak Allah itu. Ya. Aku berusaha pelan-pelan supaya gampang kalian ikuti ya tentang apa yang aku sampaikan ya. Oke. Tadi ada yang terlupakan ya, kadang-kadang aku begitu. Tiba-tiba error, lupa gitu ya. Ini peristiwa penyaliban, kematian, dimakamkan ya. Itu kan Yunus ya, seperti Yunus 3 hari 3 malam, meskipun itu nanti debat lagi tuh dihitung pas nggak 3 hari 3 malam. Aku pernah mendebatkannya habis-habisan dengan sosok yang mengaku nabi ya. Dari saudara Kristen kita. Ya enggak apa-apa dia ngaku nabi ya sudah biarin aja gitu. Jangankan aku, di internal saudara Kristen aja banyak yang nggak setuju kalau dia ngaku nabi. Karena dalam kekristenan itu ada yang mengatakan kenabian itu sudah selesai di Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Makanya mereka tidak menerima Kanjeng Nabi Muhammad. Sama dengan Yahudi, kenabian itu selesai di Kanjeng Nabi Musa. Mungkin nanti kelanjutannya ke Yosua bin Nun, setelah itu selesai. Maka itulah Yahudi tidak menerima Kanjeng Nabi Isa gitu. Kalau kita Islam, kita menerima semua nabi. Jadi beda. Ya.
Aku pernah mendiskusikan tentang 3 hari 3 malam itu dengan salah satu, nggak enak aku sebut namanya ya. Kalian mesti tahu lah kalau yang orang-orang TikToker atau YouTuber itu ya, siapa di antara saudara-saudara Kristen kita yang mengaku jadi nabi dan pernah ke surga. Ya nggak apa-apa, kita membuat orang senang kan, mau dipaksain juga untuk apa? Dia ngaku begitu ya begitu. Nanti tinggal rasional kita berkata, lu ini bohong atau gimana gitu ya. 3 hari 3 malam itu nanti bisa itu debat juga bisa dihitung ya, apa benar itu 3 hari 3 malam ya. Kalau Yunus kan ditelan ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, peristiwa itu menjadi background dari Yohanes 20:18 itu ya. Ini kan setelah Yesus keluar dari makam itu, Maria Magdalena melihat, yang dilihat itu Tuhan Yesus. Para murid juga melihat, mungkin yang di Yohanes 20:20 ini masih minus Thomas ya. Mereka melihat Yesus. Siapa yang dilihat? Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Nggak ada Allah Yesus. Coba kau cari Alkitab ini. Ya, ada nggak ditulis Allah Yesus tuh? Nggak ada. Makanya hati-hati nanti ketika di perjanjian lama itu kan begini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Nah, itu hati-hati, bukan Abraham itu Allah. Sebetulnya itulah yang aku bilang keterbatasan penerjemahan. Kalau mau yang benar tuh begini, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob, gitu sebetulnya. Allahnya Musa. Ya Allahnya nabi-nabi itu ya Allahnya Kanjeng Nabi Muhammad juga. Gitu loh. Ya. Cuman kan ya nggak tahu ya, mungkin LAI nanti yang bisa jawab ya. Apakah keterbatasan penerjemahan sehingga nggak ada kata tambahannya sehingga cukup Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob gitu, nggak Allahnya Abraham, nggak ada nyanya ya. Tapi mereka itu paham Allah Abraham bukan berarti Abraham itu Allah. Tapi kita dalam perjanjian baru nggak pernah baca ada Allah Yesus tuh nggak pernah ada. Kalau itu ada, waduh, debatnya tambah angel tuh. Ya, katanya kami di Jawa Timur itu ada di WA guyonan, kandanani tambah angel. Angel kandanani, dikasih tahu sulit bahwa Yesus itu adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Dan ini menggiring kita untuk menarik sebuah silogisme bahwa yang dilihat itu Tuhan. Jadi tidak ada masalah Yohanes 20:18. Itu melihat Tuhan. Iya, Tuhan yang dilihat bukan Allah kan. Yohanes 20:20 juga Tuhan. Baru nanti di 1 Yohanes 1:18 Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi Allah, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tolong yang di ngopi terus gue. Yang di TikTok dibantu tap-tapnya ya. Bismillah. Kita akan bergerak ke perjanjian lama ya. Setelah perjanjian baru, kita balik lagi ke perjanjian lama. Nanti sekalian perjanjian terakhirnya aku jelaskan. Semoga ada waktu ya. Ini masih 48 ya. Bismillah. Ini kopi dari Palu, dikirim oleh Bispati. Sebentar lagi kopi dari Aceh ditunggu. Kopi Aceh. Oke, aku lanjutkan. Ini PB ya. Sekarang kita lihat di PL. Apakah sejalan nggak antara PB dan PL tentang melihat Allah ini? Ini gue hapus ya. Dihapus ya. Ini kajian ini bebas loh ya. Lu boleh setuju, boleh tidak, boleh terima, boleh tolak, nggak ada masalah. Ya. Ini kan bebas-bebas saja ya. Gue ngajak lu ngaji, ayo kita ngaji. Nanti lu setuju. Dan itu untuk siapa saja, untuk yang Islam, untuk yang Kristen, untuk yang siapa saja yang mengikuti kajian ini bebas ya. Lu boleh setuju, boleh tidak, boleh menerima, boleh menolak. PBPL sekarang ya. Apakah pesannya masih sama? Ada nggak yang pernah melihat Allah? Perjanjian lama.
Nanti di perjanjian lama ini lebih ribet seperti tadi Allah Abraham itu, kalau orang sekilas Abraham itu Allah jadinya begitu, padahal maksudnya bukan begitu. Seharusnya tertulis Allahnya Abraham begitu. Ya. Nanti tentang lihat melihat juga begitu, agak sulit kalau kita tidak cakrawalannya diperluas. Oke. Alkitab Perjanjian Lama, ya, kita akan lihat Keluaran 24:10. Keluar dari mana ini? Dari Mesir, ya. Keluaran 24:10. Ya, apa katanya? Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Bagaimana itu, Gus? Ternyata mereka melihat Allah Israel. Katanya Allah di perjanjian baru tadi nggak bisa dilihat. Ini kalau ada teman kita Yahudi enak ini, ya. Kita minta pendapatnya gimana? Nih. Ya. Lalu mereka melihat Allah Israel. Tadi sebetulnya ada yang tanya tentang betis, ya, surat Al-Qalam, ya. Al-Qalam 24 belum nggak salah. Itu tolong dibaca secara utuh, ya, satu perikop. Itu nggak ada kaitannya dengan kajian kita, ya. Dengan tajuk ini nggak ada kajiannya. Dengan tajuk kajian kita nggak ada korelasinya gitu. Jadi jangan tanya sesuatu yang di luar yang aku suguhkan. Ya. Oke, yang apa aku suguhkan aja kamu belum tentu paham, kamu sudah tanya yang lain. Kecuali kalau mau request, monggo silahkan. Kan aku juga ada nomor WA di YouTube, ya. Ada nomor WA-nya. Request apa yang kita bahas, monggo silahkan. Oke, Keluaran 24:10. Lalu mereka melihat Allah Israel, ya, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tolong dibantu tap-tap, ya, di TikTok, ya, supaya nggak lengkap. Kemudian di Kejadian 32:30, ya. Kejadian 32:30, ya. Yakob menemai tempat itu Peniel. Kalau salah bacanya, ya, tulisannya Peniel, ya. Yakob, Nabi Yakub maksudnya, ya. Yakob itu artinya apa? Penipu, tukang bohong, ya. Itu aku dapatkan dari, bisa kamu share di Alkitab, ya. Ada kok di sini, ya. Jadi Yakob tuh artinya penipu, ya. Nama Yakob yang artinya seorang penipu ulung, ini diganti menjadi Israel yang artinya dia bergumul dengan Allah. Israel. Nih, ya. Jadi Yakob itu penipu. Dia bisa lihat di Sabda, di kitab Sabda. Padahal kalau kita lihat sebetulnya Yakob itu kan punya saudara tua namanya Esau, kang masnya. Hak kesulungan itu sebetulnya di Esau. Tapi Esau ditipu oleh Yakob, itu tragedi semangkuk kacang merah, ya. Sehingga kesulungan itu diambil oleh Yakob dan Yakob yang diberkati oleh Ishak, gitu, ya. Kalau kita baca di situ, ya, sebetulnya momen penipuannya di situ, tapi nggak tahu, ya, aku nggak ngerti pertimbangan sabda ini apa kok disebut nama Yakob yang artinya seorang penipu ulung, ini diganti menjadi Israel yang artinya dia bergumul dengan Allah. Nanti kita ke sana, itu Allah yang seperti apa yang bergumul dengan Allah dan menang, ya. Oke, kita kembali ke sini dulu, ya.
Di Kejadian 32:30 ya, 32:30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Artinya nggak mati dia. Ada apa ini? Kok ditambah nyawaku tertolong? Berarti yang dilihat Allah atau bukan? Gitu ya. Di sini juga Yakub melihat Allah tapi kagak mati dia, kagak koit. Semoga kita bisa selesai ya. Sudah 55, sebentar lagi apa? Asar. Sekarang 2:30 sudah asar. Ini sudah 2/4. Kita percepat dikit ya supaya bisa selesai ya. Di sini Yakub melihat Allah tapi tidak binasa ya. Jadi pada kalimat ini di Keluaran 24:10, Kejadian 32, apakah ini Allah yang sebenarnya atau itu pendekatannya sastrawi? Itu yang jadi masalah. Kalau ini Allah beneran tidak menggunakan pendekatan sastrawi ya, maka benturan itu ayat. Ya, benturan. Dia akan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan benturannya. Ya. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah. Di mana pernyataannya? Kita bisa lihat di sini. Keluaran ya 19:21. Keluaran 19:21. Apa pernyataannya di sini ya? Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Artinya apa pesan di sini? Jangan mengumbar pemikiran kita mau melihat Allah itu. Allah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dia ada di luar jangkauan kemampuan kita, jangkauan penglihatan kita. Nanti kan kita lihat ketika Nabi Musa naik ke atas gunung itu kan pakai apa namanya? Nggak ada tutup kepalaku ya, kan begini. Karena silau. Jadi yang dilihat itu cahaya, bukan Allah. Sama dengan yang di hadis yang aku bilang tadi. Kanjeng Nabi Muhammad ditanya kepada Bunda Aisyah, apakah engkau melihat Allah? Bagaimana aku akan melihat cahaya yang begitu terangnya? Sama Nabi Musa kan di foto-foto itu pakai apa sih namanya? Kerudung kalau aku bilang bukan belangkon yang di udeng. Aku biasa kalau sholat pakai itu ya. Saking ada di kamar nggak bisa aku ambil. Yang ditutup gini. Silang dia. Ya. Itu ilustrasinya, tapi apakah benar-benar begitu ya? Walau a'lam. Dalam ilustrasi itu ada seni ya gitu. Oke. Di Keluaran 19:21, kemudian di Hakim-Hakim 13:22 ya. Hakim-Hakim 13:22. Sorry ya, tulisannya terlalu ke bawah, nanti nggak bisa baca kamu ya. Begini, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Di sini ini ada kepercayaan orang-orang Israel. Kalau mereka melihat Allah, mereka mati. Makanya nanti ketika naik ke gunung itu orang Israelnya tidak mau, takut mati ya Pak. Nanti yang naik ke gunung itu ditemanin ya. Kanjeng Nabi Musa ditemanin Nabi Harun dan ada beberapa itu plus 70 orang-orang Israel. Tapi setelah sampai di atas itu terpisah. Kanjeng Nabi Musa mendekat, yang 70 plus Nabi Harun itu dari jauh kejauhan. Bukan terus bareng-bareng semua, enggak. Tetap aja sendiri. Ya. Tapi nanti ada ketika terlalu panjang kalau aku baca ya, di Loh Batu, ketika Loh Batu yang kedua itu justru Allah melarang siapapun tidak boleh. Kanjeng Nabi Musa disuruh naik sendiri itu. Ya. Oke. Kemudian yang menarik itu di Keluaran 20:19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami. Ya. Jadi engkau Musa, misalkan ini orang Israel ya, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Itu loh ya.
Ini senapas dengan Al-Qur'an surat Al-Mulk 67 ayat 112. Ya. Al-Mulk. Itu ada jadi begini, di Keluaran 2019 ya. Keluaran 19. Aku baca mulai yang 18 ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ya. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tadi sudah pakai kata binasa, ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Itu maksudnya. Supaya ada ketakutan terhadap Allah yang nggak bisa dilihat itu loh. Kalau kita kan maunya, biasanya orang-orang sekuler itu Allah nggak ada, nggak bisa dilihat gitu. Memangnya kamu anggap Allah itu seperti kamu. Allah itu memang nggak bisa dilihat. Nah, itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Quran surat Al-Mulk 67:12 ya. Quran surat Al-Mulk ya 67 ayatnya 12. Sorry kebawahan nggak bisa baca ya. Jadi itu senapas antara Keluaran 20:19. Sorry belum aku tulis ya. Keluaran 20:19 itu senapas dengan Al-Mulk surat 67:12 ya. Nggak tahu nih kena nggak di kameranya ya. Tapi ada voiceku kan yang bisa dilihat, ada audionya ya, kalau bisa lihat nanti kontrol sendiri di ayatnya. Begini di Al-Quran Al-Mulk 67:12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi pesannya itu sama dengan di Keluaran 20:19. Supaya kita punya ada rasa takut, rasa hormat terhadap Allah yang tidak kelihatan itu, gitu loh maksudnya. Pesannya tuh di sana. Jadi jangan lu alah orang nggak kelihatan aja kok. Oh, memangnya dia ongol-ongol bisa lu lihat. Jadi kacau ya. Kemudian lagi nanti akan spektakuler lagi di surat Al-A'raf ya, di sini ya. Semoga bisa angkanya saja ya, surat 7 ya. Surat 7:143 supaya waktu kita cukup, ini sudah 1 jam berlalu ya. Surat Al-A'raf itu begini. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu ya kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Jadi ini Kanjeng Nabi Musa itu memang spektakuler orangnya ya. Dia minta Allah menampakkan diri supaya dia bisa lihat Allah ya. Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku," nggak akan sanggup gitu ya. "Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, ya niscaya engkau dapat melihat aku." Jadi coba sih lu lihat gunung itu gitu ya. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya ya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Coba ya. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Jadi Musa pun nggak bisa melihat, ya. Dan itu akan diperkuat dari surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ya, Quran, surat tulisan gue tulisan dokter ya, lu harus perhatikan, ya, 103. Apa penjelasannya, ya? Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dia itu domirnya jatuh kepada Gusti Allah Agung. Dia maksudnya Allah ya, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi dulu kafir-kafir Arab yang bajingan-bajingan itu ketika didakwai Kanjeng Nabi itu yang
mau melihat Allah lah, ya nggak bisa. Ya, ya, aku ulangi surat 6 ayat 103 ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Ya, ini sudah mau adzan ya, tapi insya Allah selesai, ini tinggal satu ayat ya. Kemudian di Keluaran 33:20. Kita kembali, ini perjanjian terakhir ya, PT ya, ada 3 ayat. Surat 20:19, surat 7143, surat 6103, ini PT. Jadi tadi PB perjanjian baru sudah, PL perjanjian lama sudah, PT perjanjian terakhir Al-Qur'an sudah. Ya, sekarang kita kembali ke PL lagi ya. Kembali ke PL di Keluaran 33:20. Apa katanya? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Domir aku itu kepada Tuhan yang besar semua. Kalau di terjemahan LAI. Artinya ini merujuk kepada alif lam lam ha atau y ha w h y h f y h w h. Bukan Tuhan yang ini. Ya, Tuhan yang ini. Ya. Apa katanya Keluaran 33:20? Ya, engkau tidak dapat hidup kalau engkau memandangku. Jadi artinya, kesimpulannya bisa kita tarik dari semua baik itu perjanjian lama PL ya, Torah, dan berikutnya perjanjian baru Injil dan berikutnya, kemudian perjanjian terakhir Al-Qur'an ya, sama-sama satu suara bahwa tidak ada yang pernah melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah? Enggak ono. Jadi apapun yang pernah dilihat manusia itu bukan Allah. Ya. Jadi gampang untuk menunjukkan dia Allah atau bukan. Dia bisa dilihat enggak? Cuman kalau beragama sudah terkontaminasi dogma itu menjadi masalah. Kalau tidak tunduk terhadap Alkitab. Ya. Di sini sudah aku hamparkan ayat-ayatnya ya. Mulai perjanjian terakhir ya, Al-Qur'an, mundur ke belakang perjanjian baru Injil dan berikutnya ya. Mundur lagi ke belakang perjanjian lama ya, Torah dan berikutnya, satu suara bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Gitu loh ya. Nah, nanti itu yang menarik ketika Yakub bergulat ya dengan Allah, itu ada catatan kaki mereka seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini ya. Ini dari kitab Sabda nih. Ya. Teman-teman, tab-tabnya tolong jangan lupa. Nih ya. Ini aku bacakan di sini yang paling bawah ya, yang paling bawah, nggak kebaca tapi setidaknya literasinya kamu tahu ya. Nih, ya yang paling bawah ya. Nih, yang paling bawah ya, literasinya aku bacakan di sini. Ya, seorang laki-laki bergulat dengan dia, maksudnya domir dia. Domir itu kata ganti, yaitu merujuk kepada Yakub. Orang yang bergulat dengan Yakub kemungkinan besar adalah malaikat Tuhan. Jadi kemungkinan, artinya itu penafsiran. Ya, gue sih setuju dengan penafsiran itu karena Allah memang nggak bisa dilihat. Ya, kembali lagi kita perlu jawaban dari yang punya kitab ya, saudara tua kita Yahudi. Apa komentar saudara tua kita Yahudi tentang Yakub bergumul kepada Allah dan engkau menang ya, maka dia tidak lagi disebut Yakub tapi Israel gitu. Ya. Nah, di catatan kakinya Sabda itu tapi pakai kata mungkin ya. Ya, orang yang bergulat dengan Yakub kemungkinan besar adalah malaikat Tuhan. Jadi bukan Allah. Cuman terjemahannya itu Allah. Nah, itu ya nggak apa-apa sih kita diskusikan. Cuman kalau itu dipahami sebagai Allah, eksistensinya yang benar-benar Allah, tidak masuk ke dalam pendekatan sastrawi seperti tadi ya. Melihat Allah ini pendekatannya harus sastrawi. Melihat Allah itu sastrawi. Kalau secara harafiah tidak metafora, ya bubar, benturan dia. Yang satu melihat Allah, yang satu tidak melihat Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat. Gitu ya. Oke.
Ya, sampai di sini dulu kajianku dan kita sudah menghabiskan waktu. Mohon maaf terpaksa harus molor sekitar sekarang sudah molor 9 menit, tidak menutup kemudian ke 10 menit ya. Yang di channel YouTube terima kasih, channel TikTok juga terima kasih. Aku nggak bisa kontrol, aku belum melihat ini apakah rungkat atau tidak. Semoga nggak rungkat ya. Untuk yang di channel YouTube apabila yang live ini kalau audionya insya Allah lancar ya, videonya putus-putus nanti Mbak Isa lihat unggahan yang rekod ya di sana insya Allah audio dan videonya sama-sama jelas gitu. Jadi bisa belajar di sana lagi, bisa mengulangi. Untuk teman-teman yang di TikTok juga begitu, kalau mau mereview silakan masuk ke channel YouTube Subandi T Sukoco, ketik ini ya. Siapa yang pernah lihat nanti keluar penjelasannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Goiru Islam ya, yang memilih jalan. Harus kita hormati ya. Supaya terjadi silaturahmi yang baik di antara kita. Soal berbeda memang iman itu nggak bisa dirukun-rukunkan. Pasti berbeda ya. Tapi kita manusianya sebagai penganut iman itu kan bisa untuk bersaudara gitu maksudku ya. Oke, semuanya semoga mendapatkan keberuntungan baik yang belajar dan mengajar yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Semuanya yang ada di channel YouTube, channel TikTok, terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk ngaji bareng bersama Gus Peti di channel ini. Ya, terima kasih, matur nuwun. Semoga kita selalu bisa mengkaji. Untuk itu semua kita harus meluangkan waktu memang. Ya, terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.